Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ferdian dengan NIM 233644024. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus mengenai penggunaan transformator distribusi pada gardu PLN perkotaan. Latar belakangnya sendiri yaitu transformator atau trafo merupakan perangkat penting dalam sistem tenaga listrik yang berfungsi untuk menaikkan dan atau menurunkan tegangan listrik agar dapat disalurkan dengan efisien. Dalam sistem distribusi listrik PLN, transformator digunakan di gardu distribusi untuk menurunkan tegangan dari 20 kV ke 220 per 380 volt agar dapat digunakan oleh konsumen rumah tangga dan komersial. Di daerah perkotaan, permintaan energi listrik sangat tinggi dan fluktuatif, terutama pada jam-jam beban puncak atau peak load. Oleh karena itu, transformator distribusi harus mampu beroperasi dengan efisiensi tinggi, stabil, dan aman dalam kondisi beban yang berubah-ubah. Untuk masalah yang dihadapi yaitu yang pertama overload pada jam beban puncak. Beban listrik melebihi kapasitas trafo pada waktu tertentu menyebabkan panas berlebih dan potensi kerusakan. Untuk yang kedua yaitu kehilangan daya atau rugi-rugi. Terjadinya rugi-rugi daya berupa rugi tenaga dan rugi-rugi inti yang menyebabkan efisiensi menurun. Untuk yang ketiga yaitu penurunan tegangan atau voltage drop. Pada jarak distribusi yang jauh dari trafo ke pelanggan, terjadi penurunan tegangan yang dirasakan sebagai gangguan daya. Untuk solusinya itu sendiri yaitu yang pertama yaitu pemasangan trafo berkapasitas lebih besar atau paralel untuk daerah dengan beban tinggi. PLN menambahkan trafo cadangan atau pemasangan trafo dengan kapasitas lebih besar. Untuk yang kedua yaitu penggunaan transformator efisien tinggi atau low loss transformer. Trafo jenis ini memiliki desain inti yang lebih baik dan menggunakan bahan ferromagnetik berkualitas tinggi sehingga rugi-rugi daya berkurang. Untuk yang ketiga yaitu sistem monitoring beban atau suhu online. Dipasang sensor untuk memantau arus, tegangan, dan suhu trafo secara real time agar tindakan pencegahan bisa dilakukan lebih cepat. Dan untuk yang terakhir yaitu pengaturan tap changer otomatis atau OLTC digunakan untuk menjaga agar tegangan tetap stabil meskipun beban berubah-ubah. Untuk hasil dan dampaknya itu yang pertama, kapasitas distribusi meningkat dan mampu menampung lonjakan beban saat jam sibuk. Dan yang kedua yaitu efisiensi sistem transmisi meningkat, mengurangi kerugian energi tahunan. Dan yang ketiga yaitu gangguan akibat overhead dan kerusakan trafo berkurang secara signifikan. Dan untuk yang keempat yaitu kualitas tegangan listrik yang diterima pelanggan lebih stabil. Pembelajaran dari studi kasus ini yaitu transformator merupakan komponen krusial dalam menjaga efisiensi dan keandalan sistem distribusi listrik. Yang kedua yaitu pentingnya pemilihan kapasitas trafo yang tepat dan desain efisiensi tinggi sesuai kondisi lingkungan. Dan untuk yang terakhir yaitu sistem monitoring dan kontrol otomatis sangat membantu dalam mengantisipasi gangguan lebih awal. Dan untuk kesimpulannya sendiri yaitu transformator distribusi berperan penting dalam menyalurkan listrik secara efisien dan stabil ke konsumen dengan kapasitas yang sesuai, desain efisiensi tinggi, serta sistem monitoring dan kontrol otomatis. Masalah overload dan penurunan tegangan dapat diminimalkan. Transformator yang dikelola dengan baik akan meningkatkan keandalan pasokan listrik di wilayah perkotaan. Sekian, terima kasih untuk studi kasus yang pertama. Kita lanjut kepada studi kasus yang kedua. Baik, kita masuk kepada studi kasus yang kedua yaitu motor DC pada Wuling Air F. Latar belakangnya sendiri yaitu Wuling Air F merupakan kendaraan listrik mungil yang didesain untuk penggunaan perkotaan. Dengan harga terjangkau dan ukuran kompak, mobil ini banyak digunakan sebagai kendaraan pribadi dan layanan transportasi berbasis listrik. Wuling Air EV menggunakan sistem penggerak dengan motor listrik DC tipe BLDC atau Burst Health DC motor yang cocok untuk kendaraan dengan kebutuhan efisiensi dan torsi instan dalam ruang terbatas. Untuk permasalahan yang dihadapi yaitu yang pertama, overheating saat berkendara jarak jauh. Motor DC cenderung mengalami kenaikan suhu pada medan menanjak atau saat digunakan secara terus-menerus tanpa istirahat.
Untuk yang kedua itu efisiensi kurang optimal di kecepatan tinggi. BLDC motor sangat efisiensi pada kecepatan rendah hingga menengah. Namun mulai kehilangan efisiensi pada kecepatan tinggi karena keterbatasan desain rotor atau stator. Dan untuk yang ketiga itu gangguan pada sistem kontrol. Motor BLDC memerlukan sistem kontrol elektrik atau ESC yang kompleks. Jika inverter rusak, motor tidak bisa digunakan atau dioperasikan meskipun fisik motor tidak bermasalah. Untuk solusi yang harus diterapkan yaitu yang pertama, sistem pendingin udara pasif plus sensor thermal. Untuk menjaga suhu motor tetap aman, digunakan heatsink atau airflow alami ditambahkan pemantauan suhu otomatis. Untuk yang kedua yaitu desain kendali kecepatan bertahap. Dirancang dengan logika pengendalian bertahap untuk menghindari lonjakan arus yang dapat merusak motor. Dan untuk yang ketiga yaitu batasan kecepatan maksimum. Untuk menjaga efisiensi dan keamanan, kendaraan dibatasi kecepatan maksimalnya misalnya tidak lebih dari 100 km per jam. Hasil dan dampaknya sendiri yaitu BLDC motor memberikan torsi instan yang sangat cocok untuk kondisi stop and go di lalu lintas kota. Kendaraan memiliki jangkauan lebih kurang 200 km per pengisian dengan konsumsi energi yang efisien. Sistem motor relatif mudah dirawat karena tidak memiliki sikat atau brushless, sehingga tidak perlu servis rutin seperti motor DC biasa. Performa cukup stabil seperti tidak dirancang untuk medan ekstrim. Untuk pembelajaran dari studi kasus ini sendiri yaitu motor DC tipe BLDC sangat cocok untuk kendaraan listrik kecil di lingkungan perkotaan. Sistem kontrol yang baik adalah kunci untuk memaksimalkan efisiensi dan daya tahan motor. Untuk keperluan performa tinggi atau penggunaan di luar kota, motor AC atau PMSM lebih unggul. Tetapi motor DC tetap jadi solusi ekonomis dan cukup efisien untuk kendaraan kecil. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu motor DC tipe BLDC pada Wuling ARF terbukti efisien, andal dan cocok untuk penggunaan kendaraan listrik perkotaan. Meskipun memiliki keterbatasan pada kecepatan tinggi dan potensi overheating, dengan sistem kontrol dan pendingin yang tepat, motor ini mampu memberikan performa optimal, torsi instan, serta biaya operasional yang rendah. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih terlebih dan terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.